Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Demikianlah dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan demi pertanyaan dalam pengalaman kehidupan sering terungkap karena respon kita akan apa yang kita percayakan di dalam kehidupan kita masih dalam tahap keraguan-raguan, masih dalam tahap kekhawatiran. Walaupun kita sudah menjadi orang percaya, walaupun kita sekarang sudah dikatakan sebagai pengikut Kristus, meskipun kita sudah menerima firman itu dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan saat ini, tapi terkadang keyakinan kita, iman kita berserah kepada Tuhan belum sepenuhnya kita lakukan atau kita pasrahkan kepada Tuhan. Inilah yang sering terjadi ketika tantangan, pergumulan, penderitaan, goncangan datang kepada kita. Kita sulit untuk bertahan. Kita sulit untuk tetap beriman. Kita sulit untuk tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Yang terjadi di tengah-tengah kehidupan murid-murid Yesus, ketika mereka berada di satu perahu bersama-sama dengan Yesus, tapi mereka tetap meragukan keberadaan Yesus di situ. Meskipun mereka berada bersama dengan Yesus, tapi mereka tidak merasakan bahwa Yesus itu menyertai mereka, berada bersama dengan mereka. Mereka meragukan kuasa Yesus. Mereka berpikir ketika Yesus beristirahat, maka Yesus tidak akan memiliki kuasa apapun, sehingga mereka harus berteriak minta tolong, membangunkan Yesus. Sehingga Yesus marah kepada murid-muridnya dengan kalimat ini, dengan kalimat firman Tuhan hari ini. Mengapa kamu begitu takut? Ketakutan kita ingin menunjukkan bahwa kita takut bahwa Allah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi sebegitu banyak penderitaan, cobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, kita takut Allah itu tidak memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan tidak cepat memberikan pertolongan itu. Tapi apa yang mau dikatakan di sini? Ungkapan ini mau mengatakan, mengapa engkau takut? Kalau kita benar-benar anak Allah, kalau kita sudah mengetahui Allah beserta kita, marilah kita lihat, semakin kita percaya, maka kita akan diberikan keberanian. Karena orang yang percaya pasti akan berani untuk melangkahkan langkah hidupnya ke depan. Dia tidak akan ragu-ragu, karena dia sudah mengatakan, Tuhan besertaku. Dan apa yang dikatakan, mengapa kamu tidak percaya? Rasa takut itu selalu dihubungkan dengan rasa percaya. Jadi orang yang percaya pasti berani. Tapi orang yang tidak percaya, maka dia akan takut. Karena ketakutan kita mencerminkan ketidakpercayaan kita. Tetapi rasa percaya kita akan memunculkan semangat baru, akan memunculkan keberanian untuk menghadapi tantangan. Karena hidup kita tergantung daripada penyertaan Allah. Kalau Allah sudah berkata, "Aku menyertaimu," maka berimanlah dan percayalah, dan jangan pernah takut untuk melangkahkan kehidupan.
karena Allah ada bersama-sama dengan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu menyertai, memberikan apa yang kami butuhkan. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk terus berani, karena kami mau percaya. Jangan biarkan kami ragu dalam iman kami, ragu dalam mempercayai Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tapi ajari kami untuk tetap teguh di dalam iman kami. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap orang percaya. Biarlah Tuhan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau Tuhan yang akan menyertai mereka dalam kehidupannya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan Persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.